Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang ketika berhadapan dengan hubungan yang mulai terasa dingin, retak, atau bahkan seolah hanya berjalan dari satu pihak. Kesalahan itu adalah terlalu banyak bergerak, terlalu banyak bicara, terlalu banyak memberi perhatian, bahkan sampai kehilangan kendali atas diri sendiri. Semua dilakukan dengan alasan ingin mempertahankan, ingin memperbaiki, atau sekadar ingin merasa masih berarti. Bayangkan saat kamu sedang dekat dengan seseorang. Awalnya komunikasi lancar, saling balas pesan, saling telepon, dan semuanya terasa hangat. Tapi lama-kelamaan kamu mulai merasakan perubahan. Balasannya semakin singkat, kadang lambat, bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Teleponmu tidak diangkat, dan kalaupun dijawab, nadanya terdengar berbeda. Di titik itu, kebanyakan orang justru semakin panik. Mereka mulai mengirim lebih banyak pesan, menelpon berulang kali, bahkan mencari tahu keberadaan orang itu dengan berbagai cara. Mereka pikir, semakin keras mereka berusaha, semakin besar peluang untuk mendapatkan kembali perhatian. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Semakin keras kamu berusaha, semakin kamu terlihat lemah. Semakin banyak kamu mengejar, semakin jauh dia akan berlari. Semakin sering kamu memohon, semakin rendah nilaimu di matanya. Hubungan yang tadinya seimbang, perlahan berubah menjadi hubungan yang timpang. Satu pihak merasa dibutuhkan, pihak lain merasa ditinggikan, sementara kamu yang mengejar justru kehilangan kendali dan harga diri. Inilah saatnya kamu mengingat sebuah prinsip sederhana tapi sangat kuat. Diam adalah senjata. Diam bukan berarti kamu tidak peduli. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam bukan berarti kamu menyerah. Diam adalah strategi. Diam adalah bentuk kekuatan. Diam adalah bahasa yang jauh lebih keras daripada 1000 kata yang keluar dari mulutmu. Psikologi manusia itu sederhana. Kita cenderung meremehkan apa yang selalu tersedia, dan kita justru menghargai apa yang tiba-tiba hilang. Ketika kamu selalu ada, selalu mengirim pesan, selalu menelpon, selalu mencari, maka keberadaanmu dianggap biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang membuatnya merasa kehilangan. Tapi ketika kamu berhenti, ketika kamu memilih diam, ketika kamu menarik energi dan perhatianmu, barulah dia akan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dari situlah rasa penasaran muncul. Kenapa dia tiba-tiba diam? Kenapa dia tidak seperti biasanya? Apa dia sudah tidak peduli lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantui pikirannya. Dan semua itu terjadi karena kamu memilih senjata yang paling sederhana. Diam. Tapi diam bukan hanya untuk membuat orang lain penasaran. Diam adalah cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang untuk dirimu bernapas. Kamu tidak lagi mengikat dirimu pada reaksi seseorang. Kamu membiarkan dirimu kembali fokus pada hal-hal yang jauh lebih penting. Harga dirimu, kebahagiaanmu, luas perkembanganmu. Bayangkan kalau energi yang selama ini kamu habiskan untuk memikirkan dia, untuk menunggu balasannya, untuk mencari tahu keberadaannya, kamu alihkan untuk membangun dirimu sendiri. Kamu bisa lebih produktif. Kamu bisa memperbaiki penampilanmu, memperkuat karaktermu, meningkatkan keuanganmu, memperluas wawasanmu. Semua itu akan membuatmu tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih bernilai. Dan ketika kamu sudah berada di titik itu, kamu tidak lagi butuh validasi dari seseorang yang dulu mengabaikanmu. Diam juga mengajarkan kamu tentang kesabaran. Saat keinginan untuk mengetik pesan panjang datang, kamu belajar menahannya. Saat tanganmu gatal ingin menekan tombol telepon, kamu belajar mengendalikan diri. Saat kepalamu dipenuhi pertanyaan tentang keberadaannya, kamu belajar mengalihkan pikiranmu ke hal yang lebih berguna. Proses ini memang berat. Rasanya seperti menahan napas lama di dalam air. Tapi semakin lama kamu bertahan, semakin kuat pula kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Dan kendali itu sangat berharga. Karena pada akhirnya, hubungan bukan tentang siapa yang paling keras mengejar. Hubungan yang sehat adalah tentang keseimbangan. Jika kau terus berlari mengejar, kamu akan selalu tertinggal. Tapi jika kamu berhenti sejenak, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk menoleh, untuk menyadari keberadaanmu, untuk merasakan kehilanganmu. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak lagi berada di posisi lemah. Kamu berada di posisi yang dihormati. Jangan salah mengartikan diam sebagai tanda putus asa. Diam bukan berarti kamu tidak berani bicara.
Diam bukan berarti kamu membiarkan semuanya hilang begitu saja. Diam adalah cara halus untuk mengembalikan harga dirimu. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada siapapun. Kamu punya dunia sendiri, kamu punya hidup sendiri. Kamu bisa bahagia tanpa perlu memohon perhatian dari orang yang bahkan tidak menghargaimu. Dan jika dia benar-benar peduli, dia akan mencari. Jika dia benar-benar merasa kehilangan, dia akan datang kembali. Jika dia benar-benar tulus, dia akan menghargai sikapmu. Tapi kalau tidak, maka diam yang kamu lakukan justru menyelamatkanmu dari hubungan yang tidak sehat. Dia melindungimu dari luka yang lebih dalam. Dia menegaskan bahwa kamu lebih pantas dari sekadar menjadi pengemis perhatian. Jadi, ketika dorongan itu muncul, ketika kamu ingin mengetik pesan, ketika kamu ingin menelpon, ketika kamu ingin mencari tahu kabarnya, berhenti sejenak. Ingatlah bahwa diam bukan kelemahan. Diam adalah senjata. Diam adalah cara untuk menjaga harga dirimu. Diam adalah bukti bahwa kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, bahkan di saat yang paling sulit. Biarkan dia merasakan kosongnya tanpa dirimu. Biarkan dia mencari jawabannya sendiri. Dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa orang yang diam bukanlah orang yang kalah. Orang yang diam adalah orang yang sudah cukup kuat untuk memilih dirinya sendiri. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika terlalu fokus pada seseorang. Kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang dia. Kita menghabiskan begitu banyak waktu, perhatian, bahkan emosi hanya untuk seseorang yang mungkin bahkan tidak lagi peduli. Kita terus mengirim pesan, kita berulang kali menelpon, kita mencari tahu keberadaannya, seolah-olah tanpa dirinya hidup kita akan berhenti. Padahal kenyataannya, semakin banyak energi yang kita habiskan untuk hal itu, semakin kita kehilangan diri sendiri. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak jam yang sudah kamu buang hanya untuk menunggu balasan pesan yang tidak kunjung datang? Berapa banyak energi mental yang habis hanya untuk memikirkan apakah dia masih peduli atau tidak? Berapa banyak malam yang kamu lewati dengan gelisah hanya karena orang itu tidak memberikan respons sesuai harapanmu? Semua itu terlihat sepele, tapi sedikit demi sedikit energi hidupmu terkuras habis. Dan yang paling menyedihkan, kamu menguras energi itu bukan untuk sesuatu yang membangunmu, melainkan untuk sesuatu yang justru melemahkanmu. Saat kamu terlalu sibuk mengejar seseorang, kamu melupakan fakta bahwa kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada banyak hal yang bisa kamu capai jika saja energi itu dialihkan untuk hal yang benar. Karena energi manusia itu terbatas. Jika kamu terus menyalurkannya pada hal yang salah, kamu tidak akan punya cukup tenaga untuk membangun hal-hal besar dalam hidupmu. Berhenti sejenak dan pikirkan, apa jadinya jika semua tenaga, semua pikiran, semua waktu yang biasanya kamu habiskan untuk mengejar dia, kamu gunakan untuk mengejar mimpimu sendiri? Beri jadinya, sehingga setiap kali kamu ingin mengirim pesan, kamu ganti dengan membaca buku yang menambah pengetahuanmu. Apa jadinya jika setiap kali kamu ingin menelpon dia, kamu gunakan waktumu untuk berolahraga, memperkuat tubuhmu, dan menjaga kesehatanmu? Apa jadinya jika setiap kali kamu ingin mencari keberadaannya, kamu justru mencari peluang untuk menambah penghasilan, memperluas jaringan, atau mengasah keterampilan baru? Perbedaannya akan luar biasa. Kamu akan merasakan perubahan nyata. Kamu lebih produktif, lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih berharga. Sementara itu, orang yang dulu kamu kejar mungkin masih berada di tempat yang sama, tanpa perubahan berarti. Di titik itu kamu akan sadar bahwa yang seharusnya kamu kejar sejak awal bukanlah dia, tapi dirimu sendiri. Energi itu mahal. Jangan sia-siakan untuk orang yang tidak menghargaimu, karena orang yang tepat tidak akan membuatmu lelah mengejar. Orang yang tepat justru akan berjalan bersamamu, mendukungmu, dan membuat hidupmu lebih ringan. Jadi kalau sekarang kamu merasa terlalu banyak tenaga terbuang hanya untuk mencari perhatian seseorang, itu tandanya kamu perlu berhenti. Jangan chat, jangan telepon, jangan mencari dia. Alihkan energimu untuk sesuatu yang bisa mengangkat dirimu ke level yang lebih tinggi. Ingatlah, kebahagiaan itu tidak pernah datang dari orang lain sepenuhnya. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk membangun hidup yang kita banggakan. Kalau kamu ingin bahagia, jangan tunggu dia membalas pesanmu. Jangan tunggu dia menelpon balik. Jangan tunggu dia datang. Mulailah dengan membangun dirimu sendiri.
Bangun rutinitas yang sehat, kejar cita-citamu, ciptakan kehidupan yang penuh makna. Ketika kamu mulai melakukan itu, perlahan kamu akan merasa berbeda. Kamu tidak lagi terlalu peduli dengan notifikasi di ponselmu. Kamu tidak lagi resah jika dia tidak menghubungimu. Kamu tidak lagi terikat pada pikirannya karena fokusmu sudah bergeser. Kamu sedang sibuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun darimu, dirimu sendiri. Dan ada satu hal menarik yang sering terjadi. Saat kamu sudah berhenti mengejar, saat kamu sudah sibuk membangun hidupmu sendiri, justru orang yang dulu mengabaikanmu mulai bertanya-tanya. Dia mulai penasaran kenapa kamu berubah. Dia mulai merasakan kehilangan energi dan perhatian yang dulu selalu kamu berikan. Ironisnya, justru ketika kamu sudah tidak terlalu peduli, ketika kamu sudah lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dia mungkin akan kembali mencari. Tapi kali ini kamu berada di posisi berbeda. Kamu sudah tidak lagi lemah. Kamu sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih sulit dijangkau. Itulah kekuatan mengalihkan energi untuk dirimu sendiri. Kamu berhenti menjadi pengemis perhatian dan mulai menjadi magnet yang menarik hal-hal baik dalam hidup. Kamu berhenti memohon dan mulai menciptakan. Kamu berhenti menunggu dan mulai melangkah. Mungkin awalnya berat, mungkin awalnya kamu merasa kosong karena tidak lagi sibuk mengejar dia. Tapi percayalah, rasa kosong itu hanya sementara. Begitu kamu mulai mengisi hari-harimu dengan hal-hal positif, rasa kosong itu akan digantikan dengan kepuasan, kebanggaan, dan kebahagiaan yang lebih tulus. Kamu akan menyadari bahwa selama ini yang kamu cari bukanlah dia, tapi dirimu sendiri yang hilang karena terlalu sibuk berlari di belakang orang lain. Jadi, berhentilah menguras energimu untuk hal yang salah. Jangan habiskan tenagamu untuk mengejar seseorang yang tidak menghargaimu. Gunakan energi itu untuk membangun dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang akan selalu menemanimu dari awal hingga akhir hidupmu bukanlah dia. Orang itu adalah dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah bisa berdiri kokoh, ketika kamu sudah bisa merasa bahagia tanpa bergantung pada siapapun, saat itulah kamu benar-benar menang. Bukan karena kamu berhasil mendapatkan dia kembali, tapi karena kamu berhasil mendapatkan dirimu sendiri. Ada satu hukum sederhana dalam psikologi yang sering diabaikan banyak orang. Hukum itu adalah, semakin kamu mengejar seseorang, semakin besar kemungkinan dia menjauh. Dan sebaliknya, semakin kamu menjaga jarak, semakin besar peluang dia justru datang mendekat. Sayangnya, banyak orang tidak percaya pada hukum ini. Mereka terlalu dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Yang miris merasa sih kalau berhenti menghubungi, kalau berhenti menelpon, kalau berhenti mencari, maka orang itu akan benar-benar pergi selamanya. Rasa takut inilah yang membuat mereka terus berusaha, terus mengirim pesan, terus mencari cara untuk tetap hadir. Padahal semua itu hanya membuat posisinya semakin rendah dan membuat orang yang dikejar semakin nyaman mengabaikan. Coba kamu pikirkan sebentar, yang biasanya terjadi ketika kamu terlalu sering memberi perhatian kepada seseorang. Pada awalnya, dia mungkin senang. Dia merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa penting. Tapi semakin lama, semua itu berubah menjadi kebiasaan. Dia mulai menganggap bahwa perhatianmu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak lagi spesial. Di titik itu, hadirmu bukan lagi hadiah, tapi sekadar rutinitas yang mudah diabaikan. Inilah hukum psikologi yang jarang disadari. Kelimpahan membuat sesuatu kehilangan nilai. There was a lengken when the season and menagan. Sama seperti emas yang mahal karena langka, perhatianmu pun akan berharga jika tidak berlebihan. Semakin jarang kamu memberi, semakin tinggi nilainya. Semakin sering kamu hadir tanpa diminta, semakin kecil penghargaan yang dia berikan. Itulah sebabnya jangan terburu-buru untuk selalu ada. Jangan merasa harus selalu mengisi ruang kosong dengan pesan atau telepon. Biarkan hukum psikologi bekerja. Biarkan dia merasakan jeda, merasakan ruang, merasakan bagaimana rasanya tanpa dirimu. Justru dari ruang kosong itulah rasa penasaran lahir. Rasa penasaran yang kemudian bisa berubah menjadi rasa rindu. Banyak orang berpikir rindu hanya datang dari banyaknya momen bersama. Padahal rindu justru lahir dari jarak. Kamu tidak bisa merindukan seseorang yang setiap saat ada di depan matamu.
Kamu merindukan seseorang ketika dia tidak lagi terlihat, ketika dia tidak lagi hadir, ketika ada kekosongan yang dulu biasanya terisi olehnya. Jadi jika kamu ingin seseorang merindukanmu, jangan terus-menerus hadir. Biarkan ada jarak, biarkan ada waktu, biarkan ada ruang. Dan saat kamu memilih untuk tidak menghubungi, tidak mencari, tidak mengejar, jangan berpikir bahwa kamu sedang kalah. Justru saat itu kamu sedang memainkan hukum psikologi dengan cerdas. Kamu sedang menciptakan kondisi di mana orang lain akan mulai memikirkanmu. Bahkan tanpa kamu minta, kenapa dia tidak seperti biasanya? Kenapa dia tidak lagi menghubungi? Apakah dia sudah berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kamu berhenti mengejar. Dan semakin lama pertanyaan itu berputar di kepalanya, semakin besar kemungkinan dia yang akan mulai bergerak mendekat. Namun ada hal penting yang perlu kamu ingat. Diam dan memberi jarak bukan sekadar strategi untuk membuat orang lain kembali. Lebih dari itu, ini adalah cara untuk mengembalikan kendali atas dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti menghubungi, kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada respon orang lain. Kamu belajar untuk berdiri sendiri. Kamu belajar untuk menyalurkan energimu pada hal-hal yang membangun. Kamu belajar untuk tidak lagi menjadi korban dari ketidakpedulian orang lain. Hukum psikologi ini tidak hanya berlaku dalam hubungan pribadi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja dalam pergaulan. Orang yang terlalu berusaha diterima biasanya justru sulit dihargai. Sebaliknya, orang yang tenang, tidak memaksa, dan tahu kapan harus hadir serta kapan harus menarik diri, biasanya justru lebih dihormati. Mengapa? Karena kehadiran mereka terasa lebih bernilai, tidak berlebihan, dan membuat orang lain penasaran. Disinilah kamu harus belajar mengendalikan dirimu, menahan dorongan untuk mengirim pesan ketika rindu, menahan keinginan untuk menelpon hanya demi memastikan kabarnya, menahan rasa takut kehilangan dengan keyakinan bahwa jika dia benar-benar peduli, dia akan kembali dengan sendirinya. Kamu juga disuruh jaga harga dirimu. Ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar, kamu sebenarnya sedang menjalankan sebuah ujian. Ujian kesabaran, ujian keteguhan, ujian kendali diri. Ujian ini memang tidak mudah. Ada saat di mana kamu merasa lemah, merasa kosong, merasa butuh. Ada saat di mana tanganmu begitu gatal, ingin mengetik pesan panjang. Ada saat di mana kamu ingin sekali tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, setiap kali kamu berhasil diam, setiap kali kamu berhasil memberi ruang, disitulah kamu sedang membuktikan bahwa kamu punya kendali penuh atas dirimu. Dan kendali itu adalah daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Biarkan hukum psikologi bekerja. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Hukum ini tidak instan, tapi perlahan-lahan akan memberikan hasil. Mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi selama kamu konsisten menjaga dirimu, menjaga jarakmu, menjaga sikapmu, hasilnya akan terasa. Entah dia yang kembali padamu, atau dirimu yang akhirnya tumbuh lebih kuat hingga tidak lagi membutuhkan dia. Dua-duanya adalah kemenangan. Jadi, mulai sekarang ketika rasa takut kehilangan itu muncul, ubahlah cara pandangmu. Jangan berpikir bahwa baru henti mengejar berarti kehilangan. Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menguji hukum psikologi. Berhenti menghubungi bukan berarti kamu tidak peduli. Berhenti mencari bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu memberi kesempatan pada hukum alami untuk bekerja, memberi ruang pada orang lain untuk merindukanmu, sekaligus memberi ruang pada dirimu untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar tepat tidak perlu kamu kejar mati-matian. Jadi bahkan ketika kamu berhenti menghubungi, dia akan mencari. Bahkan ketika kamu memilih diam, dan jika ternyata dia pergi untuk selamanya, maka kamu tidak kehilangan apa-apa. Karena yang hilang bukanlah cintamu, melainkan seseorang yang memang tidak pernah benar-benar peduli. Biarkan hukum psikologi bekerja. Jangan melawan dengan memaksa. Diamlah, beri jarak, alihkan energimu, dan percayalah, orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan kembali. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena dia tidak bisa lagi mengabaikan nilaimu. Banyak orang lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang hubungan. Hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang memilih untuk menjauh darimu. Hidupmu tidak runtuh hanya karena dia tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu. Tapi sayangnya,
Ketika cinta dan rasa sayang menguasai hati, banyak orang justru terjebak dalam lingkaran mengejar. Mereka mengirim pesan berulang kali. Mereka menelpon tanpa henti. Sulisola Duzi Serisado hanya berputar di sekitar satu orang. Padahal, semakin kamu mengejar, semakin kamu kehilangan. Bukan hanya kehilangan harga dirimu, tapi juga kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bahkan kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk memperbaiki hidupmu, malah habis sia-sia hanya untuk orang yang belum tentu peduli. Disinilah kamu harus sadar, daripada terus mengejar seseorang yang tidak menoleh padamu, jauh lebih baik jika kamu mengalihkan fokusmu untuk level up, fokus untuk mengupgrade dirimu sendiri, fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, karena pada akhirnya, inilah hal yang benar-benar akan mengubah hidupmu. Bayangkan kalau semua waktu yang kamu buang untuk menunggu balasan chat, kamu ganti dengan membaca buku yang membuka wawasanmu. Kalau setiap kali kamu ingin menelpon dia, kamu ganti dengan melatih tubuhmu agar lebih sehat dan bugar. Kalau setiap kali kamu ingin mencari keberadaannya, kamu ganti dengan mencari peluang baru untuk karier atau bisnismu. Apa yang akan terjadi? Dalam beberapa bulan saja, hidupmu bisa berubah drastis. Kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih menarik, dan lebih berharga. Level up itu bukan hanya soal penampilan. Ya, minum perbaiki gaya berpakaian, menjaga kebersihan diri, dan merawat tubuh memang penting. Tapi lebih dari itu, level up adalah soal mental, soal pola pikir, soal bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Karena daya tarik terbesar bukan hanya dari fisikmu, tapi dari auramu. Dari caramu berbicara, caramu membawa diri, caramu menghadapi masalah. Semua itu hanya bisa lahir ketika kamu benar-benar fokus memperbaiki dirimu. Coba perhatikan. Mengapa orang yang sukses, percaya diri, dan mandiri terlihat begitu menarik? Karena mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Nilai. Mereka tidak bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Mereka punya tujuan hidup. Mereka punya pencapaian. Mereka punya visi yang lebih besar daripada sekadar mencari perhatian seseorang. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi peduli apakah dia menghubungimu atau tidak. Karena hidupmu sudah penuh dengan hal-hal yang lebih berarti. Ingat, orang menghargaimu bukan dari seberapa keras kamu mengejar mereka, tapi dari seberapa bernilai dirimu. Kalau kamu terus sibuk mengejar, kamu terlihat murah. Tapi kalau kamu sibuk membangun dirimu, justru mereka yang akan mulai penasaran. Kenapa dia berubah? Kenapa dia terlihat lebih baik sekarang? Kenapa dia makin sulit dijangkau? Dan pada akhirnya, mereka yang dulu mengabaikanmu bisa jadi akan kembali mencoba mendekat. Tapi inilah bagian paling penting. Ketika fokusmu sudah pada level up, kamu tidak lagi peduli apakah dia kembali atau tidak. Karena keberhasilanmu tidak lagi diukur dari kehadirannya, tapi dari bagaimana kamu berkembang. Kamu mulai sadar bahwa yang seharusnya kamu kejar bukanlah dia, tapi masa depanmu sendiri. Level up juga berarti membuktikan pada dirimu bahwa kamu bisa berdiri kokoh tanpa bergantung pada siapapun. Kamu bisa bahagia dengan usahamu sendiri. Kamu bisa menikmati hidup tanpa harus memohon perhatian dari seseorang yang bahkan tidak memikirkanmu. Dan inilah bentuk kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk memilih dirimu, untuk menghargai dirimu, dan untuk membangun hidup yang membuatmu bangga. Mungkin awalnya berat. Mungkin awalnya kamu merasa kosong karena tidak lagi sibuk mengejar. Tapi lama-kelamaan, rasa kosong itu akan digantikan oleh rasa puas. Karena setiap hari, kamu melihat ada perubahan dalam dirimu. Setiap hari kamu semakin percaya diri. Setiap hari kamu merasa lebih berharga. Dan di titik itu, kamu akan sadar bahwa rasa sakit yang dulu kamu alami hanyalah pintu untuk membawamu ke level yang lebih tinggi. Jangan biarkan hidupmu berhenti hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Jangan buang waktumu untuk memohon balasan dari orang yang bahkan tidak peduli. Gunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang nyata. Perbaiki dirimu, bangun masa depanmu. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya ketika kamu fokus pada level up, hidupmu tidak lagi bergantung pada siapapun. Kamu akan menarik orang-orang yang lebih baik, peluang yang lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih tulus. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum pada dirimu sendiri dan berkata,
Keputusan terbaik yang pernah kamu buat adalah berhenti mengejar dan mulai fokus pada dirimu sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang dalam hubungan adalah rela menurunkan standar dirinya hanya demi tetap bisa bersama seseorang yang mereka sayangi. Mereka menerima perlakuan yang tidak adil. Mereka menoleransi sikap dingin. Bahkan mereka tetap bertahan walaupun jelas-jelas hanya dijadikan pilihan kedua. Padahal, hati yang tulus dan cinta yang murni seharusnya tidak membuatmu merasa seolah kamu hanya cadangan. Cinta yang sehat seharusnya membuatmu merasa berharga, dihargai, dan ditempatkan sebagai prioritas. Tapi kenyataannya tidak semua orang yang kamu cintai akan melihatmu dengan cara yang sama. Ada kalanya kamu berjuang sendirian, sementara dia sibuk memberi perhatian pada orang lain. Ada kalanya kamu selalu hadir untuknya, sementara dia hanya datang padamu ketika tidak ada pilihan lain. Kamu harus tahu, menerima posisi sebagai pilihan kedua sama saja dengan merendahkan harga dirimu sendiri. Itu artinya kamu membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Dan lebih buruknya lagi, ketika kamu rela menjadi pilihan kedua, kamu sedang mengajarkan dia untuk tidak pernah benar-benar menghargaimu. Karena dalam pikirannya dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan kamu akan tetap ada. Dia tidak takut kehilanganmu. Karena kamu sudah menunjukkan bahwa kamu rela bertahan meskipun disia-siakan. Apakah kamu mau hidupmu seperti itu? Selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain? Selalu menunggu giliran? Selalu puas dengan sisa perhatian? Jika kamu terus berada di posisi ini, maka jangan heran kalau kebahagiaanmu akan selalu terasa setengah hati. Karena kamu tidak pernah benar-benar dipilih, kamu hanya digunakan ketika dia membutuhkanmu. Coba bayangkan, bagaimana rasanya kalau kamu punya seseorang yang benar-benar melihatmu sebagai prioritas. Seseorang yang tidak ragu untuk memperjuangkanmu. Seseorang yang menempatkanmu di posisi terdepan bukan sekadar cadangan. Rasanya akan sangat berbeda. Kamu tidak akan merasa ragu. Kamu tidak akan merasa gelisah. Dan kamu tidak akan merasa tidak cukup. Karena setiap hari, kamu tahu bahwa kamu dipilih dengan sepenuh hati. Itulah yang layak kamu dapatkan. Kamu layak mendapatkan seseorang yang menjadikanmu prioritas, bukan pilihan kedua. Kamu layak dicintai dengan penuh, bukan setengah-setengah. Kamu layak diperjuangkan, bukan hanya dimanfaatkan. Namun, masalahnya seringkali bukan terletak pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Karena kitalah yang seringkali menurunkan standar. Kita takut kehilangan, sehingga kita rela menerima apapun yang diberikan. Kita takut sendirian, sehingga kita berbohong pada diri sendiri bahwa setengah cinta lebih baik daripada tidak sama sekali. Padahal kenyataannya, setengah cinta hanya akan membuatmu setengah bahagia dan setengah hancur. Ingat, kebahagiaan tidak akan pernah datang dari posisi yang salah. Jika sejak awal kamu hanya dijadikan pilihan kedua, maka kebahagiaan yang kamu rasakan pun hanya sementara. Kamu mungkin merasa senang saat dia memilihmu sesaat, tapi hatimu akan kembali sakit saat dia pergi lagi. Itu bukan cinta yang sehat. Itu hanyalah jebakan yang membuatmu terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kalau dia benar-benar menginginkanmu, dia akan memilihmu tanpa ragu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membuatmu menunggu. Kalau dia benar-benar peduli padamu, dia tidak akan membiarkanmu merasa seperti cadangan. Semua alasan yang dia berikan hanyalah pembenaran untuk sikapnya yang tidak konsisten. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin besar kerugian yang kamu tanggung. Lebih baik kamu pergi dengan harga diri yang masih utuh, daripada bertahan dengan hati yang terus terluka. Lebih baik kamu berjalan sendirian dengan kepala tegak, daripada tetap tinggal, tapi selalu dipandang rendah. Karena pada akhirnya, bagaimana orang lain memperlakukanmu adalah cerminan dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu saja tidak menempatkan dirimu di posisi pertama, jangan berharap orang lain akan melakukannya. Jangan takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Karena dengan kehilangan mereka, kamu justru membuka ruang untuk seseorang yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Seseorang yang akan menghargai waktumu, usahamu, dan cintamu. Seseorang yang akan menempatkanmu di posisi yang memang pantas untukmu, yaitu yang utama. Dan ingatlah ini baik-baik,
Lebih baik sendirian daripada bersama orang yang hanya menjadikanmu pilihan kedua. Sendiri bukan berarti kalah, sendiri bukan berarti gagal. Justru dengan sendiri, kamu punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu, untuk membangun hidupmu, untuk menyiapkan hati yang lebih layak menerima cinta yang sebenarnya. Jadi, jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan cinta yang tidak sehat. Jangan biarkan hatimu terus-menerus dipermainkan. Jangan turunkan nilai dirimu hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menginginkanmu. Kamu terlalu berharga untuk dijadikan cadangan. Kamu terlalu bernilai untuk dijadikan pilihan kedua. Bangkitlah, hargai dirimu. Dan yakinkan hati bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang penuh, tulus dan utuh. Bukan cinta setengah hati, bukan cinta yang datang hanya saat dia bosan, dan bukan cinta yang menjadikanmu sekadar pelarian. Kamu lebih dari itu. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik, dan itu semua akan terjadi saat kamu berani berkata, "Aku bukan pilihan kedua, aku adalah prioritas." Dalam hidup, salah satu ujian terberat yang sering kita hadapi adalah bagaimana cara mengendalikan diri ketika hati sedang kacau, saat ditinggalkan, diabaikan, atau merasa tidak dianggap. Perasaan kita mudah sekali dikuasai oleh emosi. Rasanya ingin marah, ingin protes, ingin menuntut jawaban, bahkan ingin melampiaskan semuanya agar hati terasa lega. Namun justru di titik itulah kesalahan besar sering terjadi. Karena ketika kamu membiarkan emosimu menguasai diri, kamu akan bertindak gegabah. Kamu akan menelpon berkali-kali tanpa memikirkan akibatnya. Kamu akan mengirim pesan panjang penuh keluhan dan amarah. Kamu bahkan bisa melakukan hal-hal yang justru semakin membuatmu terlihat lemah di hadapan orang lain. Emosi itu seperti api. Jika dibiarkan, dia akan membakar habis segalanya. Dan setelah semuanya hancur, barulah kamu menyesal. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Inilah sebabnya, mengendalikan diri adalah senjata terkuat yang harus kamu miliki. Karena dengan pengendalian diri, kamu bisa menghadapi situasi apapun dengan kepala dingin. Kendalikan diri berarti tidak bereaksi secara berlebihan. Kendalikan diri berarti memilih untuk tenang ketika hatimu ingin meledak. Kendalikan diri berarti mampu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang nantinya justru akan memperburuk keadaan. Karena seringkali, masalah bukan bertambah kecil, melainkan bertambah besar. Hanya karena kita tidak bisa menahan emosi sesaat. Coba pikirkan, apa hasilnya kalau kamu marah-marah di telepon? Apakah dia akan kembali menghargaimu, atau justru semakin menjauh? Apa hasilnya kalau kamu mengirim pesan penuh kemarahan? Apakah dia akan berubah, atau justru semakin yakin bahwa meninggalkanmu adalah pilihan yang tepat? Semua tindakan yang lahir dari emosi jarang sekali menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, dia justru akan merusak citra dirimu sendiri. Orang yang bisa mengendalikan diri akan selalu terlihat lebih kuat. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kamu bisa melawan orang lain, tapi dari seberapa mampu kamu melawan dirimu sendiri. Melawan dorongan untuk membalas, melawan keinginan untuk melampiaskan amarah, melawan rasa gelisah yang membuatmu ingin segera bertindak. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar berteriak atau memaksa orang lain. Bayangkan jika kamu bisa menahan dirimu ketika emosi datang. Bayangkan jika di saat hatimu sakit, kamu memilih untuk diam dan menarik napas panjang. Bayangkan jika kamu bisa menunda reaksi dan memberi waktu pada dirimu untuk berpikir jernih. Hasilnya akan sangat berbeda. Kamu akan terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih berwibawa. Mengendalikan diri juga memberi ruang untuk berpikir lebih rasional. Saat emosi menguasai, pikiranmu tertutup. Kamu hanya ingin melampiaskan perasaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi ketika kamu menahan diri, kamu memberi kesempatan bagi logikamu untuk bekerja. Kamu bisa menimbang apakah tindakan yang akan kamu lakukan benar-benar bermanfaat atau hanya akan menambah luka. Dan ingat, setiap tindakan yang lahir dari kesabaran selalu membawa hasil yang lebih baik. Orang yang sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tapi dia tahu bagaimana cara mengelola sakit itu agar tidak berubah menjadi bumerang yang merugikan dirinya sendiri. Kendalikan dirimu, bukan hanya demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling menderita akibat tindakan emosional adalah dirimu, bukan orang lain.
Kamu yang menyesal, kamu yang terluka lebih dalam, kamu yang kehilangan harga diri, sedangkan orang lain mungkin bahkan tidak terlalu peduli dengan ledakan emosimu. Sadarilah juga bahwa orang yang membuatmu marah atau kecewa sebenarnya sedang mengetes seberapa kuat mentalmu. Jika kamu mudah terpancing, berarti mereka berhasil mengendalikanmu. Tapi jika kamu bisa tetap tenang, berarti kamu yang memegang kendali. Dan tidak ada hal yang lebih berharga daripada mampu berdiri tegak dengan kepala dingin, meskipun badai sedang menghantam hatimu. Kendalikan diri bukan berarti memendam segalanya. Kendalikan diri berarti tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kendalikan diri berarti tahu cara menyampaikan perasaan tanpa harus meledak-ledak. Kendalikan diri berarti memilih jalan yang tidak merusak dirimu sendiri. Ingat, diam yang penuh kendali jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang diucapkan dengan marah. Senyum yang tenang jauh lebih menusuk daripada teriakan penuh emosi. Sikap tenangmu adalah tanda bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang mencoba menghancurkan hatimu. Jadi, jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depanmu. Jangan biarkan kemarahan kecil menghancurkan harga dirimu. Tahan dirimu, tarik napas panjang, dan pilih untuk tetap tenang. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah ketika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Hidup ini penuh dengan ujian, dan salah satu ujian terbesarnya adalah kesabaran. Jika kamu lulus dari ujian ini, kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan, kamu tidak lagi mudah dipermainkan, dan kamu tidak lagi mudah dijatuhkan hanya karena emosi sesaat. Pegang kendali atas dirimu, dan jangan pernah serahkan itu kepada siapapun. Karena ketika kamu bisa mengendalikan diri, kamu sedang memegang kunci untuk meraih ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang sejati. Dalam banyak situasi orang sering berpikir bahwa berbicara adalah solusi terbaik. Mereka merasa harus menjelaskan, harus membela diri, harus memberi alasan, bahkan harus berteriak agar orang lain mengerti. Namun ada saat di mana kata-kata tidak lagi berguna. Dulu ada saat di mana penjelasan tidak lagi didengar. Ada saat di mana semua usaha bicara justru membuatmu terlihat semakin lemah. Di titik itulah diam menjadi senjata terakhir. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tidak mampu melawan. Diam justru menunjukkan kendali diri yang luar biasa. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata berlebihan. Mereka cukup menunjukkan ketenangan yang membuat orang lain berpikir 2 kali. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang menarik dirimu dari permainan yang hanya membuang tenaga. Kamu tidak lagi ikut larut dalam drama, tidak lagi mengemis perhatian, dan tidak lagi membuang energi untuk sesuatu yang tidak sepadan. Diammu adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Sebab, tidak ada yang lebih menusuk daripada sikap tenang seseorang yang tidak lagi bisa diganggu dengan ucapan atau perlakuan apapun. Bayangkan, jika seseorang dia yang baik kemudian, lalu kamu sibuk mengejar dengan kata-kata, dengan pesan panjang, dengan panggilan berulang, maka kamu menunjukkan bahwa dirimu bergantung padanya. Tapi saat kamu memilih diam, dunia mereka justru berbalik. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa kamu berhenti bicara? Kenapa kamu tidak lagi mencari? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang dari radar mereka? Diam itulah yang menciptakan rasa penasaran. Diam itulah yang menumbuhkan rasa kehilangan. Diam itulah yang akhirnya menyadarkan mereka bahwa keberadaanmu selama ini tidak bisa digantikan. Diam juga melindungimu dari tindakan yang lahir dari emosi. Dengan diam, kamu memberi ruang pada dirimu sendiri untuk menenangkan hati, mengembalikan logika, dan mengatur ulang arah hidupmu. Diam adalah bentuk istirahat dari pertarungan yang sebenarnya tidak perlu kamu ikuti. Tapi ingat, diam bukan sekadar berhenti berbicara. Diam yang menjadi senjata terakhir adalah diam yang bermakna. Bukan diam karena pasrah, melainkan diam karena sadar bahwa harga dirimu terlalu tinggi untuk terus dibuang sia-sia. Bukan diam karena lemah, melainkan diam karena kamu tahu kapan harus melangkah mundur untuk menjaga martabatmu. Ada kalanya, diam lebih keras daripada ribuan kata. Orang bisa menolak mendengar argumenmu, tapi mereka tidak bisa mengabaikan hilangnya kehadiranmu. Jadi orang itu bisa menolak semua alasan yang kamu berikan,
tapi mereka tidak bisa menolak rasa kosong. Saat kamu benar-benar berhenti ada, disitulah kekuatan diam bekerja. Dengan diam kamu sedang berkata, aku tidak lagi mau bermain di arena yang tidak sehat. Aku tidak lagi mau membuang energi untuk orang yang tidak menghargai. Aku tidak lagi mau menurunkan standar hanya demi bertahan. Aku memilih untuk menjaga diriku, memilih untuk berjalan maju, dan memilih untuk membiarkan orang lain belajar arti kehilangan. Dan yang lebih penting, dia memberi ruang bagi hidupmu untuk tumbuh. Saat kamu berhenti mengejar, kamu mulai punya waktu untuk dirimu sendiri. Kamu bisa kembali fokus pada mimpi-mimpimu. Kamu bisa kembali membangun hidup yang lebih baik. Kamu bisa menemukan ketenangan yang dulu hilang karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Seringkali, keajaiban terjadi ketika kamu memilih diam. Orang yang dulu merasa biasa saja denganmu, tiba-tiba mulai sadar. Orang yang dulu merasa bisa mempermainkanmu, tiba-tiba mulai resah. Dunia orang yang dulu menganggapmu selalu ada, tiba-tiba merasa kehilangan. Semua itu muncul bukan karena kamu berbicara, tapi karena kamu berhenti berbicara. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah diam mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka yang tidak pernah menghargaimu. Kamu tidak butuh penjelasan dari mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Kamu hanya butuh berdamai dengan dirimu, menjaga harga dirimu, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Jadi, gunakan diam sebagai senjata terakhir. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuat orang lain merasa bersalah, tapi untuk menjaga martabatmu. Biarkan orang lain belajar melalui kehilanganmu. Biarkan mereka merasakan sepi tanpa hadirmu. Dan pada saat yang sama, gunakan diam itu untuk memperkuat dirimu, menumbuhkan dirimu, dan menemukan kebahagiaan baru yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah selesai dengan permainan yang melelahkan. Diam adalah tanda bahwa kamu memilih damai daripada drama. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah cukup berharga untuk tidak lagi memohon perhatian yang tidak tulus. Dan pada akhirnya, diam bukan hanya senjata terakhir, tapi juga awal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana kamu berdiri tegak tanpa harus menoleh ke belakang. Kehidupan di mana kamu memilih dirimu sendiri di atas siapapun. Kehidupan di mana kamu sadar bahwa kamu tidak pernah butuh orang lain untuk membuktikan nilai dirimu. Karena nilai itu sudah ada di dalam dirimu. Yuri hanya perlu diam dan biarkan dunia yang melihatnya sendiri.